Oke, perhitungan tanpa reaksi pembatas ya. Jadi di sini adalah perhitungan yang tanpa MRS mula-mula reaksi sisa, atau perhitungan yang tanpa MPS mula-mula bereaksi sisa ya. Jadi ini modelnya langsung ya. Nah, di sini nanti akan digabungkan dengan persamaan reaksi ya. Kapan menggunakan ini ya? Ciri-cirinya kalau hanya ada 1 mol yang diketahui di antara zat itu, hanya 1 mol yang diketahui. Misalkan mol airnya, atau mol HCl-nya saja, atau mol H2-nya saja. Jadi hanya 1 tempat yang diketahui molnya. Langkah-langkahnya ya, yang pertama menentukan jumlah mol yang diketahui ya, nyari molnya siapa yang diketahui di soal itu. Kemudian yang kedua mencari jumlah mol yang ditanya ya. Yang ketiga menghitung besaran yang ditanyakan. Saya akan mengulang sebentar tentang mencari konsep mol itu, rumusnya apa aja ya. Yang pertama, N sama dengan massa per AR ya. Kapan ini digunakan? Kalau yang diketahui masanya dari 1 atom zat, atomnya cuma 1. Contoh di sini atomnya Al, berarti pakainya AR ya. Kalau misalkan masanya HCl, berarti pakainya MR ya. Jadi kalau atom ini cuma untuk 1 atom, misalkan Al aja ya, berarti pakainya massa per AR. Tapi kalau 2, misalkan H2, HCl, H2SO4, harus pakai massa per ml. Jadi 2 atom atau lebih. Kemudian rumus yang kedua, N sama dengan V per 22,4. Kapan dipakai? Kalau ini ada kata-kata STP ya, 0 derajat 1 atm. Kemudian yang ketiga, N sama dengan V kali M besar. M besar ini molaritas, V-nya volume. Yang keempat, N sama dengan P per L ya. P itu jumlah partikel, satuannya bisa atom, ion atau molekul. L itu namanya bilangan Avogadro, besarnya 6,02 kali 10,23 partikel. Jadi bisa atom, bisa ion, bisa molekul, tergantung di soal. Selanjutnya yang kelima, PV per RT ya. Jadi bedanya saya sini P-nya masih kecil, ini P-nya udah gede ya. PV per RT ya. Kapan yang dipakai? Kalau selain STP ya, selain 0 derajat 1 atm. Jadi maksudnya apa? Kalau suhunya misalkan 3 derajat, ini 1 atm, berarti pakai rumus ini. Atau suhunya 0 derajat, ininya 3 atm. Atau 5 derajat, ininya 2 atm. Jadi pakainya rumus yang ini mencari molnya ya. Apa itu P? P itu tekanan, satuannya atm ya. R itu tetapan gas, nilainya 0,082. T itu suhu dalam Kelvin ya, sama dengan 0 plus 0 derajat tambah 273. Nah, sekarang kita langsung ke aplikasi soal. Sebanyak 2,7 gram aluminium AR-nya 27 direaksikan dengan asam klorida menurut reaksi seperti ini. Hitung volume gas yang dihasilkan ya. Ditanya volume gas, otomatis ini ya, volume gas yang ditanyakan pada STP itu berapa volumenya ya. Oke, kita cari ya. Langkah yang pertama menentukan jumlah mol yang diketahui. Di sini jumlah mol siapa? Ya, ini nomor 1 ya, soal nomor 1. Di sini ya diketahui jumlah molnya Al ya. Kita mencari Al dulu. Sebanyak 2,7 gram aluminium. Berarti mencari molnya Al ya, sama dengan massa per AR. Kenapa AR? Karena Al itu 1 atom ya, jadi harus menggunakan AR bukan MR. Kita masukkan masanya berapa? 2,7 ya. AR-nya berapa? 27 ya, kita dapatkan 0,1 mol. Langkah yang kedua adalah mencari jumlah mol yang ditanya. Nah, sekarang berarti apa? Dengan bantuan reaksi ini kita mencari mol yang ditanya. Berarti saya tulis lagi 2Al solid ya plus 6 HCl aki ya, tanda panah 2Al Cl3 aki plus 3H2 gas. Nah, jadi kita harus tentuin dulu reaksi ini sudah setara belum. Setara itu berarti apa? Jumlah atom sebelah kiri dan kanan sama. Biasanya kalau sudah ada angka-angka seperti ini semua depannya dia sudah setara. Jadi kita nggak usah setarakan lagi ya. Contohnya ini Al-nya 2, Al-nya 2, hanya 6, hanya 6, Cl-nya 6, Cl-nya 6 sudah setara. Berarti kita bisa langsung mengerjakan. Nah, kemudian ketemu mol Al-nya 0,1, taruh di sini 0,1 mol.
ya. Jadi jangan berpikir gini, 0,1 dikali 2 taruh sini atau 0,1 kali 2 taruh sini, jangan. Ya, jadi ketemunya berapa langsung di sini. Selanjutnya apa? Mencari jumlah mol yang ditanya. Berarti mencari molnya ini berapa. Nah, caranya gimana ya? Caranya ke atas kita bagi. Nah, jadi sama aja 0,1 dibagi 2. Ke samping itu dikali. Jadi ke sini ya, ke sini itu dikali. Jadi 0,1 bagi 2 dikali 3. Ketemu berapa? Ketemu 0,15 mol. Nah, jadi langkah 2 sudah kita dapatkan, mol yang ditanya itu 0,15 mol. Sekarang hitung besaran yang ditanyakan ya. Berarti tanyakan volume pada STP ya. Saya tarik ke sini aja. Berarti apa? N sama dengan V per 22,4. Jadi rumus utamanya pada STP N sama dengan V per 22,4. Berarti kalau mencari V, ya mencari V, rumusnya apa? N dikali 22,4 ya rumusnya. N-nya berapa? 0,15 ya. Berarti 0,15 dikali 22,4 akan ketemu 3,36 liter. Oke ya, jadi dari soal nomor 1 ini kita dapatkan volumenya sebesar 3,36 liter. Soal nomor 2, sebanyak 2,3 gram logam natrium direaksikan dengan larutan asam sulfat menurut reaksi seperti ini ya. Tentukan massa H2 yang terbentuk ya. Yang B, jumlah molekul Na2SO4 ya. Di sini diketahui ARNA-nya 23. Oke, dari soal ini ya, termasuk itu kita hanya bisa mencari molnya siapa? Logam natrium. Berarti tipenya nanti yang langsung ya. Oke, kita mencari mol ya. Mol Na ya, natrium sama dengan massa ya per AR ya. Massanya berapa? 2,3 ya. AR-nya berapa? 23. Berarti kita dapatkan 0,1 mol ya. Langkah pertama adalah mencari jumlah mol yang diketahui. Langkah yang kedua, kita mencari mol yang ditanyakan. Berarti molnya siapa aja? Molnya H2 ya di sana ini. Kemudian molnya Na2SO4. Kita akan mencari 2 mol ini. Nah, untuk mencari ini kita tulis lagi reaksinya ya. Saya tulis lagi di sini 2Na ya solid plus H2SO4 aki ya, tanda panah Na2SO4 aki ya plus H2 gas. Nah, sebelum kita ngerjain ya, tentukan ini sudah setara belum ya. Biasanya kalau ada angka-angkanya sudah setara ya. Na-nya 2, di sini 2. S-nya 1, S-nya 1. Jadi cek dulu sudah setara belum. Nah, karena ini sudah setara, berarti langsung kita apa? Masukkan molnya ya. Di sini ketemu molnya Na 0,1. Langsung taruh kita di sini 0,1 mol ya. Kenapa? Karena angka ini hanya untuk mencari ke samping. Jadi ketemu ini jangan kalian kaliin 2 atau dibagi 2, langsung aja ya. Berarti apa? 0,1 ya, ke atas itu modelnya dibagi ya. 0,1 dibagi 2, 0,05 dikali depannya angkanya 1 sama aja 0,05 mol. 0,1 bagi 2, 0,05 dikali 2 kali 1 sama aja 0,05 mol. Nah, kita dapatkan mol yang dicari ya sebesar 0,05 semua. Kemudian langkah yang ketiga adalah menjawab soal-soal ini ya, soal yang A. Massa H2 yang terbentuk. Nah, di sini ditanya massanya. Massanya berapa? Ya, biar cepat. Ini H2, berarti pakai rumusnya apa? Rumusnya ya N sama dengan massa per mR ya. Kenapa mR? Karena H2 atomnya ada 2, pakai mR. Berarti mencari massa ya, mencari massa rumusnya N dikali mR. N-nya 0,05 ya. mR-nya berapa? H2 ya. Kalau H ditambahin ARH itu 1 ya. Berarti
H2 berarti ada 2, berarti sama aja dikali MR-nya 2. Ya, ketemunya 0,1 gram. Nah, kita dapatkan ya, yang A ini jawabannya berapa? Masanya 0,1 gram. Kemudian selanjutnya yang B, jumlah molekul. Nah, hati-hati, molekul ya. Molekul ini maksudnya apa? P-nya, bukan N, jumlah mol ya. Kalau N itu namanya jumlah mol, ini jumlah molekul P-nya ya. Jumlah molekul ya, rumus di sini ya. Untuk mencari yang B ya, itu rumusnya gimana? N sama dengan P per L ya. Berarti mencari N, mencari apa? Mencari P ya, mencari P, rumusnya gimana? Mencari P sama dengan N dikali L. N-nya ya, kita dapatkan N-nya 0,05. L-nya itu sudah ketetapan ya, besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, karena di sini dia suatu molekul ya, jadi nanti satuannya di sini molekul ya. Oke, nah kita kaliin ya. Ini kali ini ketemu 0,301 kali 10 pangkat 23 molekul. Ya. Jadi kita dapatkan berapa ya? Jumlah molekul dari Na2SO4 sebesar 0,05 ya, dikali depannya aja ini ya. Jadi pangkatnya tetap, atau dapatkan sebesar 0,301 kali 10 pangkat 23 molekul. Ya. Kemudian nomor 3 ya. Nomor 3, untuk mendapatkan 6,7 liter gas H2 pada keadaan standar melalui reaksi seperti ini, berapa massa Al yang diperlukan? Ditanya massa Al-nya ini berapa ya, jadi ditanya mol yang di sini. Oke, kita mencari mol yang diketahui dulu. 6,72 liter gas H2, berarti kita bisa mencari molnya H2 ya. N sama dengan, lah ini pada keadaan standar, berarti rumusnya N sama dengan V per 22,4 ya. Volumenya 6,72 per 22,4 akan didapatkan 0,3 mol. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita mencari mol yang ditanyakan, molnya ini. Tapi apa? Tulis dulu reaksinya ya. 2Al ya, solid, plus 3H2SO4 Ag, tanda panah Al2SO4 3 kali Ag plus 3H2 gas. Nah, ini ketemu molnya siapa? Molnya H2 ya. Berarti apa? Langsung taruh bawahnya H2 0,3 mol. Nah, gini ya. Sekarang ditanya molnya L. Caranya gimana ya? Caranya 0,3 dibagi 3. 0,3 bagi 3 berarti 0,1 ya. Ini 0,1 dikali 2 ya. 0,1 kemudian dikaliin 2. Jadi kita dapatkan sini 0,2 mol. Nah, langkah yang kedua terdapat ya, mol yang ditanyakan ini. Sekarang langkah yang ketiga berarti apa? Mencari yang ditanyakan, tanya massa logam Al ya. Karena ini satu atom ya, N sama dengan massa per Ar ya. Berarti mencari massa ya sama aja N dikali Ar ya. N-nya berapa? 0,2 kali AR-nya berapa? 27 atau didapatkan 5,4 gram. Oke ya, jadi untuk soal nomor 2 ya, kita dapatkan massa logam aluminium ya sebesar 5,4 gram. Oke, selanjutnya adalah perhitungan dengan reaksi pembatas ya. Apa sih reaksi pembatas ya? Yang namanya reaksi pembatas adalah reaksi yang habis sebelum reaksi lain habis bereaksi. Jadi apa? Dia habis duluan dibandingkan reaksi yang sampingnya. Nah, sini menggunakan reaksi pembatas adalah apa? Ada 2 mol zat yang diketahui di sebelah kiri. Jadi di kiri tanda panah ini ada 2 zat diketahui kedua mol-molnya. Mol Al diketahui, mol HCl diketahui. Berarti kita harus menggunakan MRS ya.
Bedanya apa dengan yang sebelumnya? Yang diketahui cuma satu aja, baik di depan atau di belakang. Tapi kalau ini dua-duanya diketahui, berarti kita harus menggunakan MRS. Kalau dua-duanya di belakang nggak bisa ya, jadi harus di depan ya, harus yang apa sebelah kiri tanda panah, dua-duanya mulai diketahui, baru kita menggunakan MRS atau operasi pembatas. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan jumlah mol yang diketahui ya. Yang kedua mencari reaksi pembatasnya. Reaksi pembatas itu apa? Model yang pertama adalah perbandingan mol banding koefisien, cari yang nilainya terkecil ya. Nanti ada cara yang lain. Kemudian yang ketiga mencari jumlah mol yang ditanyakan ya. Keempat hitung besaran yang ditanyakan. Oke, soalnya sebanyak 8,1 gram aluminium AR-nya 27 ya direaksikan dengan 300 ml HCl 1 molar menurut reaksi seperti ini. Tentukan A. reaksi pembatas, B. volume H2 pada STP. Nah, langkah yang pertama adalah kita menentukan jumlah mol yang diketahui. Dapat molnya siapa aja? Di sini dapat molnya Al, dapat molnya HCl ya. Jadi dapat kedua mol di sebelah kiri. Kita cari molnya. Mol Al ya, otomatis rumusnya massa ya per AR ya. Massanya berapa? 8,1 ya, AR-nya 27 atau kita dapatkan 0,3 mol ya. Kemudian molnya siapa lagi? Molnya HCl ya. Mol HCl NHCl, berarti rumusnya gimana ya? Di situ yang diketahui adalah volume sama molar, berarti pakai rumus M besar dikali V ya. M-nya berapa? 1, V-nya jadi liter 0,3, jadi kita dapatkan nilainya 0,3 mol. Nah, jadi langkah yang pertama sudah dapatkan, masing-masing molnya didapatkan adalah 0,3 mol. Selanjutnya mencari reaksi pembatasnya. Nah, mencari reaksi pembatas, kita tulis dulu reaksinya ya. Kebetulan ini sudah ada koefisiennya, otomatis sudah setara, jadi sudah langsung. Tapi kalau belum setara, kalian setarakan dulu. Saya tulis lagi 2Al ya solid plus 6HCl ya aki ya, tanda panah 2AlCl3 aki plus 3H2 gas. Nah, itu ya. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya ya. Di sini ya awalnya molnya 0,3. Ini awalnya 0,3 mol ya. Nah, otomatis karena ada dua seperti ini ya, dua seperti ini bingung mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini. Lah karena bingung mau pakai yang ini atau yang ini, itulah kita menggunakan istilah namanya MRS. Jadi MRS itu apa? Marai stres ya. Jadi MRS itu marai stres. Jadi marai bingung ya. Jadi kita bingung mau pakai ini mau pakai ini. Karena bingung, kita menggunakan istilah namanya MRS. MRS ya. Oke, untuk mencari MRS ya, otomatis apa? Mula-mulanya sebelah kanan belum ada ya. Jadi kan belum dicampur ya, belum dicampur berarti belum ada hasil yang sebelah kanan. Terus bagaimana cara mencari MRS ya? Pakai yang pertama perbandingan mol bagi koefisien. Jadi gini, 0,3 bagi 2 ya, 0,3 bagi 2 ketemu 0,15. Yang kedua 0,3 dibagi 6 ya. Kalau 0,3 dibagi 6 ketemu 0,05. Nah, ya. Berarti kecil yang mana? Kecil yang di HCl. Nah, yang ditulis di sini ya 0,3 yang ini apa yang ini ya. Jadi bukan hasil ini hanya untuk bantuan aja ya. Jadi di atas ini hanya untuk bantuan saja. Berarti kita tulis ya. Kita dapat pakai di sininya 0,3. Saya pakai pulpen aja ya. 0,3 mol. Ah, ya. Jadi kenapa? Karena tadi pakai ini atau ini ya. Ternyata yang kecil perbandingannya di sini pakai 0,3 ini. Nah, 0,3 ini yang digunakan untuk mencari ke samping kanan dan ke samping kiri. Ya, caranya gimana? 0,3 bagi 6
ya, 0,05 dikali 2 0,1 ya, 0,1 mol. 0,3 bagi 6 0,05 dikali 2 ya. Oh, kita ya 0, dikali 2 berarti 0,1 juga ya. Kemudian 0,3 bagi 6 0,05 dikali 3 0,15 mol. Nah, karena seperti ini ya, sebelah kiri modelnya dikurangin ya, makin berkurang, sebelah kanan makin banyak. Jadi sama aja 0,3 dikurangi 0,1 ya. Hasilnya berapa? 0,2 mol. 0,3 kurangi 0,3 habis ya. Tidak ada ditambah 0,1 sama aja 0,1 mol. Tidak ada ditambah 0,15 mol. Nah, jadi kita dapatkan secara total ya, kita dapatkan mol-mol di sisa ya, itu seperti ini. Nah, kemudian ke pertanyaan, reaksi pembatasnya siapa? Reaksi pembatas, reaksi yang habis sebelum reaksi yang lain habis. Jadi ini kan habis dulu sebelum AL-nya habis. Jadi jawaban untuk yang A ya, reaksi pembatasnya siapa? Reaksi pembatasnya adalah HCl. Nah, ini yang A. Kemudian yang kedua, ditanya volume H2 pada STP. Nah, ini H2 ini ya, saya garis ke sini biar gampang ya. Pada STP rumusnya gimana? H2 N sama dengan P per 22,4. Berarti mencari V sama dengan N dikali 22,4. Atau N-nya berapa? 0,15 dikali 22,4 ya. Didapatkan berapa? 3,36 liter. Ya, kita dapatkan ya volume HCl volume H2 sebesar 3,36 liter. Ya, untuk mencari pembatas ya, ini modelnya cara satu, cari yang perbandingan yang terkecil. Nomor 2, logam aluminium sebanyak 5 mol dilarutkan dalam 1 liter asam sulfat 6 molar menurut reaksi seperti ini ya. Tentukan A reaksi pembatasnya, B massa H2 yang dihasilkan ya. Kemudian ARAL sama dengan 27, H1 S32 O16. Jadi kita tentuin dulu mol-molnya ya. Nah, kebetulan ya AL itu sudah bentuknya mol. Jadi mol AL itu saya tulis 5 mol. Nah, kemudian ada asam sulfat ya. Kita mencari mol H2SO4 ya. Karena ini ada liter, ada M besar, berarti rumusnya M besar kali V ya, sama dengan M-nya 6 dikali 1 ketemu 6 mol. Nah, mol-mol ini kemudian saya taruh di sini ya. Al 5 mol ya. Kemudian H2SO4 6 mol ya. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita menggunakan MRS. Kenapa MRS? Karena yang diketahui ada 2 mol sebelah kiri. Berarti kita harus menggunakan istilah namanya MRS ya, atau MBS. MRS, mula-mula reaksi sisa. Oke. Kalau mula-mula berarti sebelah sini belum ada ya, atau belum terbentuk. Nah, kemudian pakai yang 5 mol apa yang 6 mol ya? Cara pertama kita pakai perbandingan ya. Jadi cara pertama kita perbandingan ya. Di sini modelnya apa? 6 dibagi 3. 6 bagi 3 ketemu 2 mol. Ya. Kemudian yang ini 5 bagi 2 ya. 5 bagi 2 ketemu 2,5 mol. Yang kecil mana? Yang kecil yang ini ya. Yang kecil yang 2 mol. Nah, jadi kita dapatkan ya reaksi pembatasnya adalah yang ini, yang 6 mol. Jadi gini, belum tentu yang kecil itu jadi reaksi pembatas ya. Kenapa? Karena ada pengaruh koefisiennya. Tapi kalau koefisiennya sama, misalkan 22 atau 11, otomatis yang kecil akan jadi reaksi pembatas ya. Di sini reaksi pembatasnya adalah yang 6 mol atau yang H2SO4. Kenapa? Karena mendapatkan perbandingan terkecil. Ini logika pertama. Nah, sekarang logika yang kedua. Ya, logika yang kedua di sini ada 5 mol.
ya. Kemudian sini 6 mol. Nah, logika yang kedua, kita nggak model perbandingan, tapi modelnya langsung kita masukkan. Nah, misalkan ini ada MRS. Saya langsung tentuin reaksi pembatasnya 5 mol, ya, ini 5 mol. Nah, kemudian kita cari di sini 5, ya, 5 mol dibagi 2, ya, 5 per 2 berarti 2,5, ya, 2,5 dikali 3. Jadi modelnya ke atas dibagi 5 bagi 2 dikali 3 berarti 7,5 mol. Nah, 6 dikurangi 7,5 minus 1,5, ya. Berarti apa? Kalau sininya minus nggak mungkin, berarti nggak mungkin pembatasnya dari sini. Otomatis, ya, pembatasnya dari sampingnya, ya. Jadi bukan dari 5 mol itu. Otomatis apa? Pembatasnya kalian bisa langsung menggunakan ini 6 mol, ya. Jadi cara mencari pembatas itu ada dua, ya. Pertama pakai perbandingan yang terkecil, yang kedua kalian coba-coba masukin aja di sini, ya. Kemudian 5 bagi 2, ya, 2,5 kali 3 7,5, ternyata dikurangin minus, berarti nggak boleh. Nah, kalau sekarang dari sini, ya, 6, ya, bagi 3 2 kali 2 4, ya, 4 mol. Nah, ini kurangin 1 mol, tidak minus, berarti apa? Jadi pembatas, benar, ya. Oke, ini cara mencari reaksi pembatas. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini, ya. Selanjutnya 6, ya, bagi 3 2 kali 2 4 mol. 6 bagi 3 2 kali 1 2 mol. 6 bagi 3 2 kali 3 6 mol. Nah, kemudian sebelah kiri model dikurangin, 5 kurangin 4, ya, ketemu 1 mol, ya. 6 kurangin 6 nggak ada, tidak ada ditambah 2 mol, ya, tidak ada tambah 6 mol. Nah, berarti, ya, pertanyaan yang A, siapakah reaksi pembatasnya, ya? Reaksi pembatasnya otomatis H2SO4. Nah, sekarang yang B, massa H2. Nah, H2 molnya ini, ya, molnya ini H2. Berarti mencari massa di mana? N sama dengan massa, ya, per mR. Nah, massa, ya, sama dengan N dikali mR. N-nya berapa? 6. mR-nya H2, ya, berarti H itu 1 dikali 2. Depannya nggak ikut, ya. H itu 1 dikali 2, 2, ya, atau ketemu 12 gram. Oke, ya, kita dapatkan massa H2 yang terbentuk 12 gram dan reaksi pembatasnya adalah H2SO4. Oke, bagaimana cara menentukan, ya, reaksi itu ada tanpa pembatas, ya, tanpa MRS. Kemudian yang kedua, reaksi dengan pembatas, ya, ini ada MRS, ya. MRS itu mula-mula reaksi sisa. Nah, bedanya di sini, ya. Kalau yang diketahui 1 mol, ya, misalkan sebelah kiri tanda panah ada 1 mol, cuman Al-nya aja atau H2SO4-nya aja, berarti modelnya langsung. Atau mol yang sebelah kanan tanda panah 1 aja, itu berarti modelnya langsung, ya. Nah, kesalahan di sini. Jadi, yang biasanya kalian lakukan kesalahan di sini. Ini 4 mol, ya. 4 mol ditanya misalnya volumenya H2 itu berapa? 4 mol dibagi 2, ya. 4 mol bagi 2 berarti kan 2 kali 3 itu 6. Lah, 6 mol, ya. Habis itu kalian buat MRS. Nah, itu salah modelnya. Ya, model seperti itu salah. Jadi apa? Jangan kalian mencari ini, ya, pakai ini menggunakan mencari samping, ya. Ini kemudian di MRS salah, ya. Jadi apa? Kalau yang ditanya volume H2, ya, kemudian yang diketahui molnya Al aja, ya, berarti langsung saja gimana? Ya, 4 mol bagi 2, 2 dikali 3 6 mol, ya. Langsung mencari volume, berarti apa? N dikali 22,4, ya, nanti 6 dikali 22,4 ketemu volumenya berapa, ya. Jadi apa? Nggak boleh mencari ke sampingnya kemudian di MRS. Jadi buang-buang, ya, bukannya nggak boleh tapi buang-buang waktu, ya.
Nah, kenapa? Karena yang diketahui 1 mol, berarti nggak apa 1 mol untuk satu zat aja, nggak usah pakai MRS. Kemudian kalau dari sini juga sama ya, langsung ya. Jadi tanpa pembatas ya atau tanpa MRS itu kalau yang diketahui 1 mol aja, baik entah sebelah kiri tanda panah atau sebelah kanan tanda panah, langsung dicari yang ditanya. Kemudian reaksi dengan pembatas. Nah, reaksi dengan pembatas ciri-cirinya apa? Ada 2 mol diketahui di sebelah kiri ya. Mencari mol bisa macam-macam, massa per AR, massa per MR, P per 2,4 dan yang lain ya. Jadi kalau seperti ini ada 2 mol ada 2 mol di antara dua zat seperti ini, berarti apa? Baru menggunakan MRS ya. Nah kalau seperti ini juga nggak usah menggunakan MRS, jadi nggak ada gitu ya. Jadi kapan menggunakan MRS? Kalau diketahui molnya sebelah kiri ya, sebelah kiri tanda panah itu ada 2 zat, kemudian diketahui masing-masing molnya. Nah karena diketahui masing-masing molnya, kita mau pakai yang mana? Ya, mau pakai yang mana? Akhirnya apa? Kita menentukan pembatas ya. Jadi itu kesimpulannya ya. Kapan menggunakan tanpa pembatas? Kalau molnya 1 aja, baik di depan atau di belakang. Kapan menggunakan MRS? Kalau ada 2 mol sebelah kiri tanda panah, ya, ada 2 zat yang masing-masing diketahui molnya masing-masing. Berarti kita menggunakan MRS.